berjudul Terbangnya Burung dengan nada lagu Ibu Pertiwi. Saya Buran Devasa Skenario absen 7 memainkan drum dari ponsel. Saya Ega Zara Nabila, absen 14, membacakan puisi Terbangnya Burung. Saya Kiraja Fikri, nomor absen 34 sebagai vokalis. Saya Zara Zafarina Sunashauki, nomor absen 6, memainkan alat musik kalimba dari ponsel. Saya Devika Sari Puput, absen 11, memainkan piano dari laptop. Saya Richard Abdullah Putri, absen 21, memainkan recorder. Musikalisasi puisi. Pengertian musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi merupakan proses mengubah puisi menjadi sebuah lagu dan menjadikan puisi dalam bentuk musik yang sesuai dengan jiwa puisi. Dengan demikian, antara musik dan puisi haruslah memiliki kesatuan dan keselarasan, sehingga apa yang terkandung dalam puisi tetap utuh. Namun, dalam mengubah puisi menjadi sebuah musik, harus memperhatikan suasana yang terkandung dalam puisi tersebut. Musikalisasi puisi menurut ahli: 1. Andri S. Putra, 2. Agus S. Sarjono, 3. Fikar W. Eda, 4. Danar Dana, 5. Supratman Abdul Rani. Pengertian musikalisasi puisi. 1. Andri S. Putra. Andri mendefinisikan bahwa musik puisi merupakan suatu bentuk ekspresi sebuah karya puisi yang melibatkan beberapa unsur seni. Beberapa unsur seni yang dimaksud adalah musik, bunyi, irama, serta gerak tari. Dengan perpaduan berbagai unsur tersebut, tercipta sebuah karya seni baru dengan nuansa yang berbeda. 2. Agus S. Sarjono. Agus mendefinisikan bahwa musik puisi merupakan suatu proses mengubah musikalitas pada puisi sehingga menjadi lebih terasa. Perubahan tersebut membuat karya puisi terdengar seperti musik yang dapat didengar. 3. Fikar W. Eda. Fikar mendefinisikan bahwa musik puisi merupakan bentuk ekspresi lain dari sebuah karya puisi dengan menggunakan unsur bunyi yang lebih kuat. Apabila puisi biasanya dibacakan, musik puisi menyuguhkan ekspresi yang berbeda dengan media musik dan atau instrumen. 4. Danar Dana. Danar Dana mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan musik puisi merupakan sebuah kolaborasi antara puisi, musik, dan pentas. Dengan adanya musikalisasi puisi, seseorang bisa mendapat kesempatan untuk mengapresiasi puisi. Terlebih lagi, seseorang juga mampu mengekspresikan apresiasi terhadap seni di dalam umum. 5. Supratman Abdul Rani. Supratman mendefinisikan bahwa musik puisi adalah suatu upaya untuk menampilkan puisi dengan cara memasukkan unsur musik secara lebih dominan. Adapun tujuan dari musikalisasi puisi tidak hanya sekedar untuk menampilkan saja, tetapi lebih jauh. Manfaat musikalisasi puisi. 1. Menggugah perasaan lebih dalam. 2. Membangkitkan imajinasi. 3. Mendorong orang lebih mampu berpikir dan menggerakkan pikiran. 4. Melahirkan kesenangan dan hiburan. Adapun ciri-ciri musikalisasi puisi, yakni sebagai berikut. 1. Komposisi musik. Komposisi musik ditimbulkan oleh instrumen yang digunakan berdasarkan interpretasi puisi. 2. Pembacaan puisi. Pembacaan puisi ditimbulkan dari teks puisi tanpa mengabaikan interpretasi atau maksud puisi itu sendiri. 3. Lagu. Lagu berasal dari teks puisi yang dijadikan syair lagu dengan tidak mengabaikan interpretasi atau maksud puisi itu sendiri. Jenis musikalisasi puisi. 1. Musikalisasi awal.
puisi ini yaitu musikalisasi puisi yang dibawakan dengan cara pembawaan puisi yang dilatar belakangi suatu komposisi musik, baik musik vokal maupun musik instrumen. 2. Musikalisasi puisi terapan. Jenis ini yaitu musikalisasi puisi yang nama syair-syair puisinya diterapkan menjadi lirik lagu, sama seperti halnya dengan lagu-lagu populer pada umumnya. Yang nomor 3, musikalisasi puisi campuran. Jenis ini yaitu musikalisasi puisi yang berkaitan dengan cara menyuguhkan komposisi musik yang di dalamnya terdapat sebuah puisi yang syair-syairnya ada yang dilakukan dan dinarasikan. Macam bentuk musikali puisi. 1. Musikali puisi lagu. Bentuk ini berfokus pada pengubahan puisi menjadi syair lagu dengan menggunakan nada diatonis. Kemudian, nada tersebut diarasemen dan dipadukan dengan musik pengiring. Bentuk ini sering dipertunjukkan karena memiliki banyak peminat. Biasanya, proses merubah bentuk puisi menjadi lagu dilakukan oleh pencipta lagu yang memiliki selera puitis. Proses perubahan tersebut bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan imajinasi serta keterampilan dalam bermusik. Dengan keterampilan yang mumpung, sebuah karya puisi dapat berubah menjadi musik puisi yang begitu inspiratif dan bermakna. 2. Musikalisasi puisi iringan. Bentuk yang satu ini berfokus pada permainan alat musik, dan keahlian dalam mengolah vokal juga menjadi kunci penting yang perlu diperhatikan oleh pembaca puisi. 3. Musikali puisi total. Yang dimaksud dengan bentuk musik puisi total yaitu merubah puisi secara total menjadi bentuk lagu. Dalam perubahan itu, puisi dibuat menjadi lebih konkret sehingga menyerupai bentuk musik yang seutuhnya. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Terbangnya Burung, karya Sapardi Djoko Damono. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Bahkan cericitnya yang rajin memanggil fajar, yang suka menyapa hujan, yang melukis sayap kupu-kupu, yang menaruh embun di daun, yang menggoda kelopak bunga, yang paham gelagat cuaca, hanya bisa disadur ke dalam bahasa batu yang tak berkosakata dan tak bernahu. Lebih luas dari fajar, lebih dalam dari langit, lebih pasti dari makna. Sudah usai sebelum dimulai dan sepenuhnya abadi tanpa diucapkan sama sekali. Struktur fisik pada musikalisasi puisi. 1. Tipografi, yaitu perwajahan puisi. Bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan dan kiri pengaturan barisnya. 2. Diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. 3. Gaya bahasa atau bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. 4. Imaji, yaitu
kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Titik biasanya mendayagunakan citraan. 5. Kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. 6. Rima, yaitu persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah maupun akhir baris puisi. Struktur batin 1. Tema, yaitu makna keseluruhan dalam puisi. Tema puisi dapat ditentukan melalui gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair atau pikiran yang menjiwai dan melandasi penciptaan puisi. Tema-tema puisi misalnya cinta, ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, dan masalah sosial. 2. Nada, yaitu sikap mental yang mencerminkan suasana hati pengarang yang tersirat dalam puisinya. Misalnya, nada duka akan menimbulkan suasana iba, nada kritik akan menimbulkan suasana pemberontakan, dan nada ketuhanan akan menimbulkan suasana khusyuk. 3. Suasana, artinya keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. 4. Pesan atau amanat, yaitu maksud atau tujuan penyair yang terdapat pada puisi. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah memahami tema, rasa, dan nada suatu puisi. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Bahkan cericitnya yang rajin memanggil fajar, yang suka menyapa hujan, yang menaruh embun di daun, yang menggoda kelopak bunga, yang paham gelagat cuaca, hanya bisa disadur ke dalam bahasa batu yang tak berkosakata dan tak bernahu. Lebih luas dari fajar, lebih dalam dari langit, lebih pasti dari makna, sudah usai sebelum dimulai dan sepenuhnya abadi tanpa diucapkan sama sekali. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Bahkan cericitnya yang rajin memanggil fajar, yang suka menyapa hujan, yang menaruh embun di daun, yang paham gelagat cuaca, hanya bisa disadur ke dalam bahasa batu yang tak berkosakata dan tak bernahu. Lebih luas dari fajar, lebih dalam dari langit, lebih pasti dari makna, sudah usai sebelum dimulai dan sepenuhnya abadi tanpa diucapkan sama sekali. Sebelum dimulai dan sepenuhnya abadi tanpa diucapkan sama sekali. Makna puisi Terbangnya Burung. Puisi ini memiliki makna yang dalam mengenai pengabdian, keikhlasan, dan ketulusan. Suatu hal yang hanya bisa tercapai apabila manusia telah selesai dengan dirinya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.